Ini kalau malam minggu hotel sepanjang dari bawah sampai ke atas yang kita lihat tadi penuh. Aduh, dan tarifnya naik. Wah, ini mau digondol. Platka ini platka. Ke Bandungan mau ngapain kalau nggak gitu-gitu? Ngecas. Hai bro, apa kabar semuanya? Ya, hari ini malam Sabtu atau Jumat malam. Kita kalau waktu Indonesia Barat masih tanggal 1, tapi kalau tanggal Jawa ini sudah tanggal 2. Artinya kalau ini tanggal Jawa ya ini masih sudah dihitung tanggal 2 karena sudah melewati maghrib. Ya, hari ini saya sedang melaju di Jalan Lemah Abang Bandungan. Nih, keren loh ini. Jarang saya malam-malam ngevlog ke Bandungan. Ya, baru kali ini menikmati hawanya yang sejuk sambil melihat-lihat suasana. Sambil melihat ya orang-orang dari luar kota yang berseliweran menanjak ke arah Bandungan. Ya karena besok hari Sabtu. Yang jelas orang-orang kantor pada libur. Kemudian sekolah-sekolah juga pada libur. Ini biasanya digunakan oleh para keluarga untuk menikmati weekend hari Sabtu dan hari Minggu di Bandungan. Tuh. Jadi ini saya penasaran nih, apa sebenarnya yang Anda ketahui tentang Bandungan? Kalau saya memang lahirnya ya di Bandungan 52 tahun yang lalu. Tepatnya ya di tahun 70 sekian begitu ya. Dan di waktu dulu menurut saya loh ya, Bandungan itu ya tempat wisata. Dulu ada Bandungan Indah, itu punyanya Wisma Kereta Api. Yang sekarang ya hanya tinggal apa? Ya masih ada Taman Kereta Apinya, masih ada PJKA atau Taman PJKA. Tapi biasanya orang-orang Bandungan itu menamainya dengan DKA. Enggak tahu kok bisa gitu ya. Mungkin sejarahnya panjang. Antara PJKA dan DKA kan ya enggak ada hubungannya ya. Tapi ya begitulah, kalau orang ditanya, Bu, Sadianteng pundi? Gitu. Ya ditanyanya dodolan yang DKA gitu. Jadi kalau menurut saya Bandungan itu ya satu berhawa dingin, tempat wisata. Di Bandungan banyak berdiri bungalow atau villa-villa, tapi ya bukan milik orang, milik orang luar Bandungan, orang Semarang, orang Jakarta, orang Bandung, ya dan sebagainya yang menanamkan investasinya berupa villa dan hotel di Bandungan gitu. Nah, sedangkan orang-orang Bandungan sendiri, ya orang-orang Bandungan ya mereka ya menjadi buruh, penjaga hotel, tukang bersih-bersih, tukang cuci. Nah, itu. Di balik keberadaan wisata Bandungan, nah ini yang menarik ini. Kalau di Doli, Surabaya itu sudah diberangus. Di Jakarta, Pondok Bambu ya sudah diberangus oleh pemerintah kota DKI. Sanggrahan di Yogyakarta juga sudah di bumi hanguskan. Dan para penghuninya itu ditransmigrasikan, entah kemana enggak tahu. Ada dulu waktu saya transmigrasi di Kalimantan Tengah, saya juga menjumpai satu keluarga, ya katanya mereka dari Sanggrahan itu, ya enggak tahu itu. Yang menarik teman-teman, jadi Bandungan itu memang bukan merupakan komplek pelacuran, bukan.
bukan lokalisasi. Artinya lokalisasi itu kan lokalisasi. Itu artinya kan dikumpulkan dalam satu tempat, dilokalisasi, dilokalisir gitu. Maka disebut sebagai lokalisasi. Tapi Bandungan itu bukan lokalisasi pelacuran. Bandungan hanya merupakan rumah-rumah yang kemudian disewakan untuk mbak-mbak untuk mbak-mbak yang bekerja di Bandungan. Entah mereka itu sebagai SPG, entah sebagai karyawan hotel, entah sebagai pemandu karaoke, entah sebagai penjaga warung, atau mungkin ya kerja di toko-toko, atau mungkin kerja di pasar dari luar kota dan sebagainya begitu. Mereka ngekos gitu, ngekos dalam satu tempat. Tapi ya banyak memang di Bandungan itu yang menyewakan rumah mereka untuk kos itu banyak. Kalau kita melihat dari bawah sampai atas, dari mulai Jetis, Ngasem, kemudian Ngunut, kemudian naik ke atas lagi ada Gamasan, ada Pendem, ada Bandru dan sebagainya. Itu banyak orang-orang yang kos di situ. Begitu saudara-saudara. Akan tetapi, nah ini akan tetapinya ini yang menjadi penting itu kan akan tetapinya ini. Akan tetapi di antara para personil yang mengekos atau mengontrak di sekitar Bandungan itu, ada di antara mereka yang pekerjaannya ya memang itu menjual diri, menjadi pemuas nafsu birahi para lelaki hidung belang. Itu maka mbak-mbak di sana itu pekerjaannya seperti itu. Di situ selain ada mbak-mbak itu, nah itu ada juga para germo. Germo itu biasa pemilik kosan tuh mereka anggap sebagai germo. Germo itu kalau di Bandungan itu malah mereka tidak tidak mengorganisir anak buahnya sedemikian rupa, tidak. Mereka hanya menjadi tempat di mana para dalang itu berkumpul, dan kemudian yang menjajakan siapa? Yang menjajakan itu justru para PTL, bukan germonya. Karena kalau di Bandungan itu yang namanya germo itu perasaannya udah ada. Yang ada itu ya apa? Ibu kos gitu. Istilahnya kok ibu kos ya. Ya pemilik kos gitu, tapi pemilik kosnya tidak mengorganisir para perempuan ini untuk apa, katakanlah untuk menjadwal dan sebagainya, tidak. Lalu yang mengorganisir siapa? Ya yang mengorganisir ya para PTL. Apa itu PTL? Nah ini perlu diterangkan teman-teman. PTR adalah pengantar tamu laki-laki. Kalau orang Bandungan menamainya ya sebagai calo gitu. Calo ini penghubung. Kalau di kos-kosan di Bandungan, di tempat para perempuan ini mendekam siang hari, atau mereka mendekam malam hari selama lagi datang bulan gitu, itu laki-lakinya kan tidak boleh masuk. Semisal ada tamu gitu, tamunya ya tidak boleh masuk. Tamunya hanya boleh menunggu di luar. Nah, lalu siapa yang boleh masuk? Yang boleh masuk ya itu tadi para PTL. Nanti tak liatin PTL. Nah, kita nanti akan menyengaja untuk berbelok ke arah Kalinyamat, melihat situasi kalau malam seperti apa. Rame bos. Memang Bandungan ini tempat yang dingin, tempat para jin membuang anak, para laki-laki hidung belang membuang desakan hasratnya di Bandungan. Ya saya tidak tahu, konon katanya ya memang harganya bervariasi ya. Ya antara 200 sampai 2 juta begitu. Itu katanya ya tergantung
tua mudanya, tergantung parasnya, tergantung promosi dari para PTL, atau tergantung lama barunya, nah, gitu. Nah, saya tidak tahu pasti, wong saya tidak pernah masuk ke dunia mereka. Tapi yang jelas ya mungkin transaksinya ya sekitar itulah, sebesar itulah. Karena kita tahu yang namanya di Bandungan PTL itu mereka mendapatkan paling tidak ya 50.000 untuk sekali transaksi. Biasanya PTL itu ya mendapatkan upah atau mendapatkan tip itu ya dari dua tempat. Dari orang yang dicarikan teman tidur dan dari yang menemani tidur. Artinya ya dari mbaknya dapat, dari tamunya juga dapat. Nah, biasanya begitu. Terus ini kan Bandungan ini sekarang sudah tidak ada lokalisasi, teman-teman. Adanya apa? Adanya ya room karaoke, LC gitu. LC itu ya podo PK, pemandu karaoke. Kalau di Jawa Timur itu ya mereka mengistilahkan dengan nama purel. Wis, jenenge asik ya. Itu ada lagunya itu, mangku purel neng karaokean, nemok pupu munggah terus tekan Semeru. Wah, kayak gitu itu lagunya ya, kira-kira begitu. LC itu biasanya ya digaji mereka per jam. Ya ada yang per jam itu ada yang 100.000, ada yang 200.000, nggak tahu tergantung apanya. Itu kan ya cuma nemani nyanyi ya. Ya tapi biasanya om-om yang suka nyanyi-nyanyi sama purel itu biasanya mereka ya royal. Ya apapun diberikan, wong sudah demok-demok ya mosok ya ndak bayar. Dan teman-teman, yang namanya Bandungan itu yang datang tuh ya bukan hanya kalangan orang berduit. Tuh para kuli-kuli bangunan yang bekerja di proyek di Semarang itu. Tuh saya kalau dengar ceritanya itu ya miris gitu. Mereka itu punya anak, punya istri, punya tanggungan. Tapi kalau gajian kok ya mek terima di gua neng Bandungan. Nunggu ngetekke buat ngeluarin air sedikit itu. Kalau saya yo sayang lah, maneman itu hiburan macam apa kalau gitu itu. Tapi yang jelas ya yang namanya fenomena Bandungan dari dulu tuh ya seperti itu. Sejak saya dulu masih tinggal di Bandungan di tahun 80-an itu ya seperti itu. Dan tidak bisa dibasmi. Ngeri ya. Itu tidak bisa dibubarkan karena apa ya, Bandungan bukan lokalisasi. Lo orang usaha mendirikan hotel, mendirikan villa, itu kan ya niatnya bukan untuk tempat begituan, ya kan untuk tempat menginap para tamu dari luar kota. Ya soal tamu itu menginap sambil cari tempat tidur ya nggak tahu, itu ya urusan mereka masing-masing. Tapi ya Bandungan ya begitulah. Ya memang keberadaan lokalisasi Bandungan itu ya memang sedikit banyak ya memberi pengaruh besar lah bagi generasi muda Bandungan. Anak-anak kecil gitu sudah pintar mabuk, ngeri. Itu anak-anak kecil gitu ya sudah pintar cerita tentang permainan ranjang. Ya, anak-anak usia SMP, anak-anak usia SMA, miris pokoknya. Bahkan di Bandungan itu ya banyak untuk anak-anak muda yang menjadi peliharaan mbak-mbak.
Oh bisa gitu ya, bisa ya, memang kondisinya begitu, hanya lanangan begitu, pemuas nafsu ya, untuk dikit-dikit naikin status. Ini kalau malam Sabtu teman-teman, ini kalau malam Sabtu, ini kalau malam Minggu hotel sepanjang dari bawah sampai ke atas yang kita lihat tadi penuh. Udah. Dan tarifnya naik. Wah, ini mau digondol. Platka ini platka. Ke Bandungan mau ngapain kalau nggak gitu-gitu? Ngecas. Dan mereka nggak malu loh. Kita kutit. Ini loh platka. Kedel. Platka itu kan daerah Kudus, Pati, Jeporo, Rembang sana kan. Purwodadi juga platka. Nih perjalanan kita sudah sampai Duren teman-teman. Kita nanti mau belok ke kanan aja ke Kalinyamat. Entah kondisinya kalau malam begini seperti apa. Dari Duren nanti sampai ke namanya Bandung Tempel. Nah ini kok Bandung Tempel ya, ini karena perbatasan antara Bandungan dengan Cetak itu makanya disebut sebagai Bandung Tempel. Nih isinya kan ya semuanya karaoke, hebat pokoknya. Karaoke kabeh ya. Kalau kawan-kawan dari luar Jawa, dari luar sana memang bersiap ingin menikmati indahnya Bandungan ya, monggo. Kita tidak menyuruh dan kita juga tidak mencegah. Kita mau belok kiri ke lewat Junggul. Nah ini teman-teman, ini namanya kawasan Kalinyamat ya. Ini satu kampung ini isinya ya hotel semua, hotel dan juga lokalisasi. Jangan salah loh, yang ke Bandungan tuh bukan hanya generasi tuwek-tuwek, anak-anak muda aja banyak yang kesini. Mereka sudah keracunan dengan hiburan malam di Bandungan. Saya itu aja kalau dengar tetangga-tetangga pada cerita, tetangga-tetangga saya di Semarang maksudnya, cerita tentang Bandungan. Ya Allah, miris. Padahal kan ya Bandungan ya tidak se ekstrim itu, tapi ya enggak tahu. Nah kita masuk namanya Desa Junggul. Ya ini yang namanya Junggul itu yang jadi calo juga banyak, jadi PTL itu juga banyak tempat untuk yang dikontrakkan untuk mbak-mbak itu ya banyak. Oke, ini dari arah Junggul kita mau turun dulu, kita mau towab mengitari ini puncak Bandungan. Saya belum pernah naik, juga enggak pengen naik. Ya sudah tiap hari naik, jadi ya sudahlah, kita dari luar saja. Kan itu dulunya pasar wisata, tapi ya enggak tahu kok terus digulung gitu oleh
pemerintah Kabupaten Semarang. Ya konon ceritanya para pemilik apa itu namanya toko-toko dan sebagainya itu mereka mendapat kompensasi. Ini dari Badungan kita terus menuju ke atas. Jadi sampai atasannya di puncak itu ada namanya Desa Gintungan. Gintungan itu hanya gandeng 2 desa dengan 1 desa lagi namanya Piyoto. Nah di balik desa Piyoto itu ada namanya Pereng Putih. Pereng Putih itu sebuah tebing tinggi berwarna putih maka disebut sebagai putih. Konon itu tempat berdiamnya Ketek Anoman itu teman-teman. Ya, saya tidak tahu nih menurut cerita orang-orang Bandungan itu. Pereng Putih. Ini karena kalau ngarani putih gitu. Gua dan ini hotelnya sudah medit sampai atas, sampai hampir di puncak Bandungan. Ini loh, gedung-gedung bagus ini semuanya bukan milik orang Bandungan, semuanya milik orang luar. Orang luar Bandungan, orang Semarang, orang Kudus, orang Demak, orang Jepara, bukan orang Bandung. Itu tadi yang namanya penduduk lokal itu ya mereka hanya jadi pekatik, mereka jadi penjaga gedung dan mereka melayani para tamu yang datang karena biasanya kan ya disewakan. Sampai puncak loh masih ada hotel. Ya kalau dulu penduduk Gintungan ini kalau mereka mau ke pasar Bandungan di bawah itu ya jalan kaki meskipun jalannya menanjak seperti ini. Tapi sekarang karena sudah ada ojek baik online maupun offline ya orang-orang dari gunung ya ngojek lah. Kita sudah sampai di Gintungan. Ternyata ya bangunan-bangunan hotelnya, bangunan villanya ya di kampung. Nah ini batasnya. Wih, masih ada ternyata. Nah ini ya, kita mau balik, mau turun aja. Nah kalau kita terus naik ya sudah tidak ada view. Mau lihat apa, mau nonton apa. Kita nanti turun dari balik lagi ke lapangan tadi, tapi nanti kita akan belok kanan menyusuri gang-gang sempit yang ada di sekitar Bandungan. Bahkan di Bandungan itu di gang sempit sekali gitu. Itu ya terselip sebuah masjid, wujudnya besar loh itu. Dan kalau Jumat ya penuh. Yang isi siapa? Yang isi ya penduduk sekitar Bandungan situ. Para tamu atau mungkin ya guru-guru yang sedang ada pelatihan atau rapat di beberapa hotel di Bandungan. Nah, apa gurunya nyambi cari hiburan ya enggak tahu. Itu kan urusan mereka. Pokoknya yang kayak gitu tuh kita enggak berani komen. Mau komen takut nanti kalau ada yang nonton video ini dikira saya mengolok-olok. Saya tidak mengolok-olok, saya hanya melihat sebuah realita. Ini aja di sepanjang jalan ini kalau mau nyari 1-2 itu ya banyak bertebaran, enggak cuma 1-2, banyak. Kita nyari perempuan kayak gitu tidak perlu ke lokalisasinya karena tidak ada lokalisasinya, hanya adanya ya kos-kosan. Dan mereka kan kehidupannya itu kan ya menyaru dan menyatu dengan masyarakat.
tidak kelihatan. Ya ada yang kalau malam mereka bekerja begitu menjual diri, mereka punya anak 1, 2 ya dititipin ke orang-orang sekitar sini, dititipin, ntar kalau pagi diambil. Nah, nanti kalau sore waktunya mereka berangkat kerja ya nanti diambil. Kita belok sini ya, dan nanti kita cari cewek. Aduh. Nah ini ini kok sudah mau dipagar. Nah, ini gang-gang sempit ini ya isinya kos-kosan dan hotel. Mungkin karena anu ya, mereka sudah pada ngetem di tempat masing-masing kali ya, jadi ya tidak banyak terlalu kelihatan. Jadi yang banyak kegiatan ya di room karaoke. Kelihatannya gelap, tapi ya ada yang jaga. Lah itu PTL-nya siap itu, siap menjamu kita dengan suguhan, yaitu para perempuan nakal. Jadi kita belusuan di Bandungan ini teman-teman, itu bukan bermaksud mengajak Anda untuk datang ke tempat ini. Ini kan hanya untuk sekedar informasi bagi mereka yang bukan informasi. Ya tidak bermaksud untuk mengajak siapa-siapa. Karena diantara subscriber saya ada yang penasaran mengenai ya lokasi di Bandungan ini. Lokasinya sudah saya sebutkan tadi ya, Anda sudah saya ajak muter-muter ya ke Kalinyamat, Kelengkeng Sari. Ini kita sudah sampai di Pasar Bandungan. Pasar Ngasem ini jadi Pasar Bandungan, kan keren. Jadi pasar wisata yang ada di Bandungan itu tadi yang menjadi gedung untuk melihat panorama Ambarawa itu yang ada di puncak Bandungan. Nah itu mereka dipindahkan ke sini semuanya. Oh ini pasarnya. Kita sudah beberapa kali ke sana, jadi tidak usah belok lah, lurus saja. Saya dapatkan kamera yang agak bagus ya, belum lama, jadi ya memang ini saatnya untuk kembali membangun channel. Kemudian apa yang ada di video yang ada di channel saya akan menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan kapanpun. Ya tentu bagi mereka orang-orang yang berada di dalamnya, orang-orang yang berada di sekitar sini. Karena di YouTube saya pernah mengupload sebuah video tentang desa dukun. Itu ada orang dukun tinggal di Aceh, komen. Itu ada yang di Jerman, komen. Apalagi ini ya Bandungan ini ya. Bandungan ini warganya sudah tersebar di seluruh dunia ini. Bahkan ada yang berada di luar negeri loh teman-teman, banyak ini. Yang dapat istri orang Jepang, dapat suami orang Jerman, dapat suami orang Belanda, itu kan banyak. Tapi kalau mereka suatu ketika menonton video tentang asal muasal mereka, video tentang tempat tinggal mereka kan pasti tertarik. Oke, kita sampai di Jedes.
kita akan akhiri perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur dan terinspirasi dari mulai saya berangkat sampai saya pulang kembali melewati Ambarawa ini. Terima kasih teman-teman. See you.